Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini masih berkaitan dengan kaidah tasghir, yaitu ketentuan yang keempat adalah manakala berupa kalimat isim yang diakhirin dengan ya yang bertasydid, namun berbeda dengan ketentuan yang ketiga, di mana pada ketentuan yang keempat di sini sebelum huruf ya yang bertasydid di sini berupa lebih dari dua huruf, jadi bisa berupa tiga dan lain sebagainya. Maka di dalam bentuk tasghirnya di sini keadaan daripada kalimat isim tersebut ditetapkan. Jadi ya yang bertasydid di sini tidak perlu ditakhfif sebagaimana pada ketentuan yang ketiga. Contohnya seperti lafaz kursiyun, di mana ini adalah merupakan kalimat isim yang diakhirin dengan ya yang bertasydid, dan huruf sebelum ya yang bertasydid di sini terdiri dari tiga huruf. Maka lafaz kursiun ketika disigot tasghir keadaannya di sini ditetapkan, hanya saja diikutkan kepada wazan sigot tasghir, yaitu berwazan fu'ailun. Fu'ailun, sehingga kursiun menjadi Quraisiyun. Jadi ya yang bertasydid di sini adalah merupakan ya yang asli di dalam bentuk asalnya. Contoh yang lain seperti lafaz nahwiyun. Pada lafaz nahwiyun di sini diakhirin dengan ya yang bertasydid. Maka ketika dibentuk tasghir, bentuk daripada ya yang bertasydid di sini ditetapkan dengan mengikutkan kepada wazan fu'ailun, sehingga menjadi nuhaywiyun. Fu'ailun nuhaywiyun. Jadi ya yang bertasydid di sini adalah merupakan ya yang asal pada bentuk aslinya. Kemudian ketentuan yang kelima, yaitu semua kalimat isim yang telah disigot tasghir ini dapat dibentuk menjadi isim tasniyah atau dibentuk menjadi jamak mudzakkar atau juga jamak muannas, atau juga dapat dibentuk sebagai isim muannas dan dapat menerima tanda-tanda dari isim muannas, baik yang berupa tak tanis maupun tanda yang lainnya, seperti lafaz muslimun. Lafaz muslimun di sini ketika disigot tasghir maka akan menjadi musailimun. Lafaz musailimun ini adalah bentuk tasghir daripada lafaz muslimun. Pada lafaz musailimun di sini dapat pula dibentuk sebagai isim tasniyah, dapat pula dibentuk sebagai jamak mudzakkar atau jamak muannas, dan dapat pula dibentuk sebagai isim muannas dan dapat pula menerima tanda-tanda taknisnya. Sehingga lafaz musailimun ini dapat menjadi musailimani, atau dibentuk jamak mudzakkar menjadi musailimuna, atau jamak muannas menjadi musailimatun, atau dibentuk menjadi isim muannas dengan diberi tanda taknis sehingga menjadi musailimatun. Jadi semua kalimat isim yang setelah disigot tasghir ini dapat pula dibentuk dengan isim tasniyah atau bentuk jamak mudzakkar atau jamak muannas, atau dibentuk sebagai isim muannas dan dapat pula menerima tanda-tandanya sebagaimana contoh-contoh yang ada ini. Jadi muslimun dibentuk tasghir menjadi musailimun,
Selanjutnya musailimun ini dapat pula dibentuk isim tasniah menjadi musailimani. Kemudian dapat pula dibentuk jamak mudzakkar salim menjadi musailimuna. Ini manakala dalam keadaan rofa. Manakala dalam keadaan nasab atau jar menjadi musailimina. Begitu juga dapat pula dibentuk dengan jamak muannas salim sehingga menjadi musailimatun atau musailimatin, dan dapat pula dibentuk dengan isim muannas dan dapat pula diberi tanda muannas sehingga menjadi musailimatun dan lain sebagainya. Selanjutnya, manakala ingin mentasghir bentuk dari suatu kalimat di mana kalimat di sini tersusun dari dua kalimat, maka yang dapat ditasghir ini hanyalah kalimat yang pertama saja, sementara kalimat yang kedua ditetapkan pada bentuk asalnya. Contohnya seperti lafaz Abdullahi. Lafaz Abdullah ini tersusun dari dua kalimat, yaitu abdun dan lafaz Allah. Maka ketika disighah tasghir, maka yang dapat dibentuk tasghir itu hanyalah lafaz yang pertama saja, sementara lafaz yang kedua ditetapkan pada bentuk asalnya. Jadi lafaz abdun di sini diikutkan kepada bentuk wazan tasghir yang mengikuti wazan fu'ailun, sehingga menjadi Abdullah menjadi Ubaidullah. Contoh yang lain seperti lafaz ilmuddini. Ini tersusun dari dua lafaz, maka yang dapat disighah tasghir itu adalah lafaz yang pertama, sementara lafaz yang kedua di sini ditetapkan pada bentuk asalnya. Lafaz ilmun ketika disighah tasghir diikutkan kepada wazan fu'ailun sehingga menjadi ulaimuddin. Ilmuddin menjadi ulaimuddin. Kemudian yang selanjutnya adalah manakala kalimat tersebut berupa jamak killah, di mana ketika jamak killah tersebut disighah tasghir, maka bentuknya itu sama dengan bentuk dari wazan mufradnya. Contohnya seperti lafaz adlu'un. Adlu'un di sini jamak dari lafaz bal'un, artinya tulang rusuk. Adlu di sini adalah merupakan jamak killah, di mana ketika disighah tasghir maka sama wazannya dengan wazan-wazan pada bentuk mufradnya, yaitu karena memang di sini terdiri dari 4 huruf, maka wazannya adalah berwazan fu'ailun. Sehingga adlu'un sighah tasghirnya adalah ubaili'un. Adlu'un diikutkan kepada wazan fu'ailun sehingga menjadi ubaili'un. Contoh yang lain seperti lafaz fityatun. Fityatun ini adalah merupakan bentuk dari jamak killah dari lafaz fatan. Fatan seorang pemuda, fityatun beberapa pemuda. Maka ketika disighah tasghir maka wazannya pun sama dengan wazan-wazan dari bentuk kalimat yang berupa isim mufrad, sehingga fityatun akan berubah menjadi futayyatun. Contoh yang lain seperti lafaz u'midatun. U'midatun ini adalah bentuk dari jamak killah, maknanya adalah tongkat besi. Lafaz u'midatun ketika dibentuk sighah tasghir maka wazannya pun sama dengan wazan-wazan dari bentuk isim mufrad. Di sini wazannya juga berwazan fu'ailun sehingga u'midatun bentuk tasghirnya adalah u'aimidatun. U'midatun, u'aimidatun, u'ailun, di mana
tak taknisnya di sini ditetapkan. Selanjutnya, manakala berupa jamak kathroh, di mana ketika jamak kathroh di sini di sighat tasghir, maka bentuknya tidak langsung dibentuk sighat tasghir dengan mengikuti wazan-wazan yang ada. Akan tetapi bentuknya dikembalikan terlebih dahulu kepada bentuk mufrad. Selanjutnya bentuk mufradnya ini dibentuk tasghir, dan kemudian setelah disighat tasghir kemudian dibentuk jamak mudzakkar salim manakala jamak kathroh tersebut berupa lafadz yang akil, dan dibentuk jamak muannas salim manakala berupa lafadz yang ghairu akil. Sekali lagi, untuk lafadz yang berupa jamak kathroh ketika akan disighat tasghir, terlebih dahulu jamak kathroh ini dikembalikan bentuknya kepada bentuk mufrad. Selanjutnya bentuk mufrad ini disighat tasghir, dan langkah selanjutnya bentuk dari mufrad yang disighat tasghir di sana dibentuk jamak mudzakkar manakala berupa isim yang akil, dan dibentuk jamak muannas manakala berupa lafadz yang ghairu akil. Contohnya seperti lafadz rijalun. Rijalun ini adalah merupakan jamak kathroh. Ketika lafadz rijalun di situ ingin disighat tasghir, maka terlebih dahulu dikembalikan kepada bentuk mufradnya, yaitu lafadz rajulun. Selanjutnya, lafadz rajulun ini disighat tasghir dengan diikutkan kepada wazan sighat tasghir, yaitu wazan fu'ailun, sehingga rajulun akan berubah menjadi rujailun. Karena memang lafadz rajulun di sana adalah termasuk dari isim akil, yaitu kalimat isim yang memiliki akal, maka selanjutnya lafadz rujailun di sini diikutkan kepada bentuk jamak mudzakkar salim sehingga menjadi rujailuna. Rujailuna adalah bentuk sighat tasghir dari jamak kathroh yang berupa lafadz rijalun. Jadi rijalun, rujailuna. Ini contoh yang berupa isim akil. Selanjutnya contoh yang ghairu akil seperti lafadz jimalun. Jimalun, beberapa onta. Lafadz jimalun ini termasuk dari jamak kathroh, di mana ketika disighat tasghir bentuk daripada lafadz jimalun di sini dikembalikan kepada bentuk mufradnya, yaitu jamalun. Jamalun satu onta, jimalun beberapa onta. Selanjutnya lafadz jamalun di sini disighat tasghir dengan mengikutkan kepada wazan fu'ailun, sehingga jamalun menjadi jumailun. Selanjutnya, karena memang lafadz jamalun di sana termasuk dari ghairu akil, maka di sini diikutkan bentuknya kepada jamak muannas salim, sehingga jumailun menjadi jumailatun. Jadi jumailatun itu merupakan bentuk dari sighat tasghir jamak kathroh yang berupa lafadz jimalun. Jadi tidak bisa langsung bentuk jamak kathroh diikutkan kepada wazan tasghirun, melainkan bentuknya dikembalikan terlebih dahulu kepada bentuk mufrad. Selanjutnya bentuk mufrad ini disighat tasghir, dan selanjutnya dibentuklah pada jamak mudzakkar salim jikalau berupa isim akil, dan dibentuk jamak muannas salim manakala berupa isim ghairu akil. Ini adalah beberapa penjelasan tentang kaidah-kaidah tambahan yang terkait dengan sighat tasghir. Selanjutnya silakan dipelajari dengan seksama, dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.